Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Berjumpa lagi dengan baiklah, mungkin siang hari ini saya mau sedikit sharing tentang apa ya. Nah, ini kan kita lagi katakanlah untuk beberapa orang, terutama ini situasi sulit di mana bingung nih istilahnya, kita perlu tambahan pemasukan ya, nggak mungkin kan kita perlu pemasukan tapi kita bingung untuk melakukan apa. Nah, tentu ini saya sharing hanya sebatas pengalaman saya ya kan, bisa cocok ataupun tidak. Kalau cocok ya alhamdulillah, kalaupun tidak ya sekedar sharing saja buat memperkaya wawasan teman-teman. Nah, karena saya aktif menerjemahkan ya sebagai translator, penerjemah ya, tentu merangkap sebagai interpreter, maka mungkin kali ini saya sharing tentang itu. Nah, bagaimana sih mulanya atau mungkin ya termasuk nanti suka dukanya ya jadi penerjemah itu seperti apa kan. Nah, pertama yang perlu kita ketahui, banyak orang di Indonesia termasuk saya juga sebelum bergabung dengan dunia penerjemahan, kita mengira bahwa kalau kita sudah bisa suatu bahasa asing, katakanlah bahasa Inggris ya, bahasa yang saat ini mungkin paling banyak diminati atau dipelajari di negara kita, katakanlah bahasa Inggris lah misalnya. Nah, banyak orang mengira bahwa dengan saya bisa bahasa Inggris nih, gue udah nguasain, udah lama lah, berarti bisa juga menerjemahkan. Saya dulu berpikir gitu, tapi kemudian setelah saya masuk dan aktif menerjemahkan, nggak semudah itu Ferguson ya, nggak semudah itu. Bahkan kemudian saya pun mengambil pelatihan. Salah satu pelatihan yang sering saya ikuti adalah pelatihan dari Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Depok. Oke. Halo buat anak-anak FIB UI Depok. Salam kenal. Nah, terus selain itu juga saya suka mengikuti pelatihan penerjemahan yang diadakan oleh Himpunan Penerjemah Indonesia, HPI. Apa ya bahasa Inggrisnya ya? Association of Indonesian Translators. Nah, itu. Oke. Nah, tadi ya terkait dugaan kita yang sudah bisa bahasa Inggris, kita mengira paling menerjemahkan mudah gitu. Nah, tantangannya apa? Begini, saat kita merasa kita sudah bisa berbahasa Inggris, biasanya itu karena kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang asing, kita bisa memahami lagu-lagu berbahasa asing gitu ya. Dan kita bisa memahami, barangkali kalau yang masih sekolah, kita memahami soal-soal dan tahu jawabannya apa, sehingga kita berkesimpulan kita sudah menguasai bahasa asing tersebut. Tapi kalau menerjemahkan ini hal yang lain. Karena nanti salah satunya yang bisa saya sharingkan adalah ketika kita bertemu dengan istilah-istilah teknis. Istilah-istilah teknis, bidang-bidang spesifik. Bahwa suatu bidang itu ada istilah bahasa Inggrisnya itu khusus berbeda dengan bidang lain gitu. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris umum kita tahu istilah driver ya. Driver itu apa? Supir ya, driver, supir. Itu kalau bahasa Inggris umum, ya kan? Kalau kita ngobrol, where's your driver gitu. Mana nih supir ente gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam dunia penerjemahan atau interpreter, kita harus tahu ini yang diomongin konteksnya apa. Kalau konteksnya umum, ngobrol harian, iya maksudnya mungkin supir. Oke. Tapi kalau konteksnya bicara tentang IT, misalnya, you have a driver for Microsoft Office. Nah, itu bukan sopirnya Microsoft Office, tapi apa? CD penginstal itu ya, disebutnya driver. Itu istilah-istilah kayak gitu, teknis. Kemudian, misalnya security. Kalau bahasa Inggris umum mungkin artinya apa? Keamanan ya, keamanan. Atau kita taunya security itu orang pakai baju ada tulisan security, satpam. Security. Nah, tapi ketika kita masuk ranah teknis, misalnya bidang ekonomi, kita harus tahu bahwa security itu belum tentu satpam. Oke, bisa jadi artinya saham. Jadi kalau ada misalnya kalimat the company issues 1000 securities, itu artinya bukan
perusahaan tersebut mengirimkan 1000 satpam, bukan. Tapi yang dimaksud adalah perusahaan tersebut menerbitkan 1000 lembar saham. Itu kira-kira yang pertama kali saya hadapi ketika saya menyadari, oh ternyata bisa bahasa Inggris saja nggak cukup untuk menjadi translator bahasa Inggris. Oke, kemudian ketika kita interpreting ya, ketika menerjemahkan secara lisan, nah ini perlu kita ketahui rekan-rekan atau saudara, bapak ibu pemirsa, bahwa untuk kalangan para penerjemah, setidaknya yang saya tahu dia penerjemah yang ada di Indonesia ya, itu ada penerjemah itu bahasa Inggrisnya translator. Tapi kalau untuk penerjemahan lisan kita disebutnya interpreter. Jadi translator itu penerjemah tulisan. Jadi kalau kita nerjemahin misalnya ketikan dokumen ya, dokumen hukum, nerjemahin ijazah, nerjemahin disertasi orang, nerjemahin buku, itu namanya kita translating, kita sebagai translator. Tapi kalau kita menerjemahkan lisan nih, misalnya pertemuan, konferensi, pertemuan pejabat-pejabat negara, orang-orang ya PBB lah misalnya, itu interpreting ya, penerjemahan lisan. Jadi orangnya yang menerjemahkan secara lisan disebutnya interpreter. Dan nanti banyak lagi tuh kategorinya. Kalau untuk penerjemah subtitle itu setahu saya disebutnya subber. Nah, misalnya tokoh-tokoh yang ternama ya, yang suka kalau kita nonton film itu ada namanya muncul tuh pertama kali terjemahan oleh bla bla bla, itu ya yang sangat terkenal sekali. Beberapa sudah kita kenal kan nama-namanya. Nah, nanti ada lagi kategori yang lain, ada namanya transkriptor. Transkriptor itu orang yang mengalihkan dari bahasa tuturan. Misalnya ada orang melakukan wawancara terhadap informan atau narasumber. Nah, itu kan bentuknya suara ya, rekaman suara. Nah, ketika itu ingin dijadikan dalam bentuk tulisan, ya rekaman itu, yang rekaman suara itu ingin dialihkan menjadi bentuk tulisan. Oh, si A mengucapkan apa tadi kata-katanya gitu ya. Itu pekerjaannya transkriptor. Dan banyak lagi yang lainnya. Tentu ilmu saya, pengetahuan saya tentang ini pun terbatas ya. Nanti mungkin bisa diulas oleh para penerjemah yang kalibernya sudah sangat profesional. Oke. Kemudian dulu cerita awal saya terjun ke dunia penerjemahan ini awalnya adalah ketika saya resign dari tempat bekerja saya sebelumnya. Nah, kemudian saya cukup percaya diri karena waktu itu mendengar katanya ada lowongan di sebuah lembaga pendidikan. Oke. Tapi ternyata intinya saya nggak match lah dengan yang dikehendaki. Nah, sampai akhirnya kemudian oleh seorang ustadz, beliau bilang, kenapa enggak kamu menjadi penerjemah aja. Nah, disitulah kemudian ya udah saya berniat, bismillahirrahmanirrahim, saya mencoba membuka layanan terjemahan. Oke, saya bikin ya plang sederhana, saya pasang di rumah. Nah, tapi nggak kunjung ada peminat. Kenapa? Nah, kita harus tahu kan, kalau kita berdagang, entah itu dagang produk atau dagang jasa, kan kita perlu tahu konsumennya siapa nih, kira-kira yang perlu siapa lah. Kalau kita masang pelangnya di perumahan, kan nggak setiap orang itu perlu jasa terjemahan kan. Jasa terjemahan ini kan nggak kayak apa, kalau sekarang takjil gitu, setiap banyak orang yang memerlukan. Nggak kayak bumbu yang setiap rumah itu memerlukan ya. Terjemahan ini memang bukan untuk dikonsumsi oleh semua orang. Nah, maka pemasaran kita, nah ini pentingnya penerjemah, selain menguasai bahasa yang akan dia geluti, bahasa sumber atau bahasa tujuan yang dia terjemahkan, dia perlu mengetahui ilmu atau pengetahuan tentang branding dan pemasaran. Bagaimana cara memasarkannya. Nah, ketika tadi saya menyadari, wah ini bikin plang nih di rumah, kayak tetangga saya siapa yang butuh
terjemahan kayaknya kecil sekali kemungkinan itu. Maka kemudian saya mencoba keluar dari lingkungan perumahan saya gitu kan. Maka saya terpikir untuk pakai brosur ya. Alhamdulillah di perusahaan sebelumnya tempat saya bekerja, saya bekerja sebagai orang marketing, jadi sedikit banyak saya tahu apa sih yang dikerjakan oleh. Nah, di antaranya saya bikin brosur, kemudian bikin kartu nama. Nah, itu saya sebarkan. Nah, tentu menyebarkan ini pernah saya sebarkan sendiri. Waduh, itu saya ke kampus-kampus karena saya menduga bahwa anak-anak mahasiswa ini biasanya kan sekurang-kurangnya mereka butuh menerjemahkan abstraknya ya kan, ada bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya ya. Mungkin teman-teman pemirsa juga pernah mengalami bikin skripsi ya, atau disertasi atau tesis ya. Nah, saya sebarkanlah ke beberapa kampus yang dekat, yang nggak jauh-jauh dari tempat tinggal saya. Saya bikin brosur. Ada kampus yang menyambut baik gitu, meskipun dilihat dari wajahnya kayaknya sih mungkin belum berminat ya kan. Nggak semua orang butuh jasa terjemahan juga kan di kampus itu. Kalau paling hanya mahasiswa tingkat akhir atau mungkin dosen. Kalau yang mahasiswa baru tingkat 1, tingkat 2 kan mungkin belum perlu jasa terjemahan untuk abstrak, kecuali mungkin ya hanya sekian persen saja, kecil. Nah, ada yang penerimanya baik. Nah, mereka terima itu brosur yang saya pakai, yang saya sebarkan. Tapi ada juga kampus lain, begitu saya kasih itu langsung ada keamanan itu satpam. Ini mohon maaf nggak boleh nyebarin di sini ya. Oke, saya agak keluar akhirnya. Belum lagi ada anak-anak nongkrong tiba-tiba nyamperin saya kasih brosur sama dia dikerus-kerus dengan saya melihatnya sendiri bagaimana itu dikerus-kerus dan dibuang ya. Itu pengalaman ya. Paling tidak dari pengalaman itu kita kemudian di kemudian hari kita bersyukur bahwa sekarang sudah lebih baik daripada masa-masa itu. Oke. Nah, terus berlanjut, bahkan saya waktu itu brosurnya kan saya bikin fotokopian kertas biasa, HVS fotokopi. Rupanya belum banyak yang nyantol itu. Akhirnya kemudian saat rezeki ini bertambah, itu saya bikin brosur yang serius, memang pakai bahan art paper ya. Mungkin kalau teman-teman yang bergelut di dunia percetakan atau marketing tahu bahan kertas art paper itu yang kayak bahan pamflet brosur itu. Saya bikin ya tentu ratusan lembar ya, saya lupa berapa bikin. Oke, terus saya juga kebetulan punya waktu itu ada channel orang yang biasa menyebarkan itu. Daripada ribet-ribet saya yang terjun kan, waktunya sayang ya bisa untuk mengerjakan yang lain. Nah, maka saya membayar jasa mereka sebarkan. Itu saya hitung-hitung sampai jutaan teman-teman biayanya untuk biaya percetakan itu, kemudian menyebarkan itu. Rupanya jarang yang nyantol. Padahal saya udah berusaha keluar dari rumah. Akhirnya saya berpikir gimana? Artinya dalam radius sekian kilometer dari tempat saya tinggal itu bukanlah kalangan yang memerlukan jasa penerjemahan, atau kalaupun ada, orang-orang ini belum ditakdirkan lah bertemu dengan saya, atau belum ditakdirkan mendengar informasi tentang adanya jasa terjemahan yang saya tawarkan. Nah, pikir, akhirnya cobalah pakai sosial media, termasuk saya di di WhatsApp saya foto profil saya terangkan di situ. Saya translator, ada nomor kontaknya di situ. Oke. Nah, termasuk di Facebook ya, saya bikin di foto profil, di foto sampul, pokoknya tentang itu. Nah, alhamdulillah ini membuahkan hasil. Beberapa orang yang pernah kontak dengan saya, entah itu rekan kerja saya sebelumnya atau pokoknya orang yang pernah kenal dengan saya, kan mereka otomatis punya kontak saya kan. Lihat, dia sekarang aktif menerjemahkan nih, sehingga adalah alhamdulillah waktu itu kemudian salah satu orang yang saya kenal dan beliau punya usaha ingin menerjemahkan ini packaging teman-teman, kemasan kan itu suka ada packagingnya diproduksi oleh siapa atau komposisinya apa, khasiatnya apa. Nah, itu beliau ingin menerjemahkan itu. Nah, itu adalah
order pertama yang saya terima sebagai translator. Kemudian saya terjemahkan. Saya pikir tadinya mudah loh teman-teman, orang itu cuma berapa halaman saja. Pas digeluti, wow, ternyata karena saya belum ada pengalaman sebagai translator, itu hal yang seharusnya ekspektasi saya ini mudah nih paling berapa hari, ternyata makan waktu berminggu-minggu. Karena apa? Itu di komposisinya itu kan disebutkan nama ini loh, apa namanya, nama rempah-rempah. Bukan setiap orang. Jarang sekali kan kita tahu bahasa Inggrisnya, misalnya apa? Jahe, kunyit, lengkuas, yang kayak gitu-gitulah. Ya pokoknya kayak apa, temu gajah, temu kunci itu apa? Nggak bisa kita terjemahin letter temu, meet gajah, elephant, meeting elephant, enggak lah. Nggak seperti itu kan. Kita harus tahu, harus kita cari. Risetnya ini yang makan waktu. Kenapa jasa penerjemahan itu mahal? Karena penerjemah ini butuh riset. Apalagi zaman dulu. Kalau sekarang kan ada Google ya. Translator bisa googling. Nah, bisa googling. Itu lebih mudah. Zaman dahulu translator itu harus nyari kelipingan di koran. Bahkan harus ke perpustakaan. Makan waktu lama. Itu makanya bahkan zaman dahulu sekali, ratusan tahun silam, penerjemah tuh biayanya mahal sekali. Ya karena risetnya itu. Kemudian kan translator itu juga ngetik kan. Selain menerjemahkan di dalam otaknya, translator itu kan ngetik ini hasil terjemahannya. Begitu kan? Ya, itu salah satu yang mungkin bisa saya bagikan buat teman-teman, dinamika sebagai translator itu awal-awal. Mungkin nanti di kesempatan lain, di video yang lain, mungkin saya akan share yang lebih banyak, insya Allah. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel kami.